welcome back to Supermom Channel, tempatnya inspirasi dan hiburan bersama Arni. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian semua untuk kembali ke masa lalu. Kita bernostalgia mengenang permainan-permainan pada zaman tahun 80 dan 90-an. Siapa yang masih ingat? Apa saja permainannya? Kita lihat, check it out. Sebelum kalian mengikuti video ini, aku mohon jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi dari channel aku. Jadi setiap kali aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Nah, buat kalian sobat Supermom Channel yang generasi tahun 80-90-an pasti tidak asing dengan permainan-permainan yang akan aku share di video ini. Apa saja permainannya? Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah permainan lompat tali. Nah, permainan lompat tali ini dulu kita biasa menggunakannya dengan karet ya, karet gelang yang diuntai satu sama lain. Biasanya satu untaian itu ada 2 atau 3 karet ya, disambung menjadi satu. Jadilah Indonesia. Nah, untayan-untayan karet ini biasanya panjangnya antara 3 sampai 4 meter. Nah, kemudian kita sebelum bermain kita mulai dengan hompimpa ya, hompimpa laihum gambreng. Nah, itu nanti untuk yang terakhir biasanya hompimpa gitu, untuk yang milih terakhir, 2 orang terakhir itu mereka yang jaga. Nah, mereka yang jaga, mereka akan 2 orang ini ya memegang tadi karet yang sudah diuntai itu, dipegang satu sama lain biasanya dengan jarak antara 3 meter ya, sekitar 2 atau 3 meter, dibentangkan gitu ya, karetnya dibentangkan. Kemudian nanti yang main atau yang bagian dapat giliran main, mereka akan melompati tali yang ukurannya bertahap, dari yang paling rendah biasanya selutut dulu, dari lutut kemudian naik lagi, kemudian naik lagi dan seterusnya. Dan untuk tingkatan paling tinggi itu biasanya kalau di tempatku di daerahku Jawa Tengah itu untuk yang paling tinggi ya biasanya ini merdeka ya. Mungkin karena ini terinspirasi dari zaman dulu, kalau para pejuang kita mengucapkan kata merdeka, mereka tangannya ke atas. Nah, ini si karet ini kita bentangkan tinggi ke atas. Nah, nanti kita harus bisa melewatinya, nempel tapi harus bisa melewati ya. Jadi kakinya harus bisa melewati karet tersebut. Nah ya, dan untuk yang tidak berhasil maka anak tersebut harus menggantikan untuk memegang tali karetnya itu ya. Nah, permainan ini sangat menguras energi ya, dan pastinya ini sangat berefek positif ya. Zaman dulu permainan ini sangat mempunyai nilai positif, kejelian supaya kaki kita tidak melewati karet, juga kita melatih motorik dan otot kaki kita supaya lebih kuat ya. Itulah kenapa generasi-generasi zaman dahulu lebih kuat dan lebih sehat, karena permainannya saja mereka fisik ya, mengolah fisik. Berikutnya ada jamuran. Nah, jamuran ini juga dimainkan oleh beberapa orang ya, biasanya yang dimulai dengan hompimpa, kemudian nanti yang paling terakhir, yang kalah paling terakhir, dia yang harus jaga di tengah ya, terus kemudian jamuran, kita yang melingkar itu membentangkan tangan dan melingkari si anak yang jaga tadi di tengah ya. Kemudian kita bernyanyi jamuran dulu ya, aku sudah agak lupa liriknya ya, tapi intinya itu bermainnya biasanya pada malam hari ya, terutama kalau pas terang dan bulan purnama. Wah, asik sekali ya bermainnya di halaman ya. Kemudian orang-orang tua kita pada duduk ngobrol di depan rumah. Ya ampun, jadi rindu ya masa-masa itu. Orang-orang tua kita pada
duduk ngobrol di depan rumah, kemudian kita anak-anak bermain di depan, di halaman, bermain jamuran, ya asik sekali. Itu juga melatih kita, terutama kegembiraan kita, ya, psikis kita akan lebih terhibur, jadi bahagia, fisiknya juga sehat, ya. Nah, jamuran itu tadi untuk yang jaga di tengah. Kemudian setelah kita menyanyikan lagu tadi, melingkari anak yang satu jaga di tengah, setelah lagu selesai, si anak ini harus mengatakan sesuatu yang harus dilakukan oleh teman-temannya yang melingkar tadi itu, ya. Yang melingkar misalkan suruh naik ke pohon misalkan. Nah, berarti yang teman-temannya ini semua yang naik ke pohon. Nah, nanti kalau ada yang gagal, berarti dia harus menggantikan jaga di tengah, ya. Kemudian sama, proses berikutnya sama, nyanyi, kemudian yang di tengah setelah selesai mengucapkan apa, kata misalkan jongkok sambil tahan tawa. Nah, itu kadang buat kita terhibur, ya, karena otomatis nanti yang jaga tadi dia harus milih dan menggoda temannya sampai dia ketawa. Dan kalau ada yang gagal tertawa, maka dia harus menggantikan. Begitu seterusnya, ya. Permainan ini sangat-sangat membuat kita bergembira. Permainan berikutnya, nah ini kelereng, ya, biasanya lebih didominasi oleh anak-anak laki-laki. Tapi meskipun perempuan, aku juga dulu suka mainan ini, suka bermain kelereng, ya. Kelerengnya disentil, kemudian bisa kalau bisa melewati kotak yang kita buat di tanah, itu berarti kita bisa mendapatkan kelereng tersebut, ya. Jadi semakin kita bisa melatih kejelian kita, ketelitian kita, dan fokus kita supaya bisa kena kelereng itu, bisa mengenai sasaran, maka kelereng yang kita kumpulkan akan semakin banyak. Biasanya anak-anak yang kalah akan membeli ke teman-teman yang menang tadi, ya. Ini juga melatih jual beli juga. Ya, jadi bermain kelereng ini kadang membuat anak-anak semangat untuk bisa menang supaya bisa mendapatkan uang, karena nanti yang kalah kadang membeli kelereng ke kita, gitu, ya. Nah, ini ada bola bekel. Bola bekel ini terutama ini anak perempuan, ya. Anak perempuan suka bermain bola bekel. Nah, di sini bola bekelnya kalau zaman dulu itu bijinya menggunakan semacam kuningan gitu, ya, semacam kuningan, kemudian kita lemparkan. Aku lihat sih anak sekarang juga ada yang bermain bola bekel, tapi jenis bijinya sudah berbeda, menggunakan plastik, ya. Beda dengan zaman dulu, lebih bagus, ya. Nah, ini juga melatih keterampilan kita, ketangkasan kita dalam menangkap bola bekel supaya tidak jatuh ke tanah sambil kita mengambil biji bola bekelnya itu, ya. Cekidot, permainan berikutnya. Nah, petak umpet. Petak umpet ini juga asik juga kita bermain petak umpet, ya. Jadi sama seperti permainan-permainan yang lain, kita dimulai dengan hon pimpa, dan yang terakhir harus jaga menutup matanya, kemudian yang lain bersembunyi, dan yang jaga tadi harus mencari, ya. Nah, biasanya ini kalau anak-anak yang cowok ini suka anti mainstream, ya. Mereka bersembunyi di tempat-tempat yang susah. Nah, ini kadang tantangan buat yang jaga, kita harus bisa mencari mereka supaya kita nggak jaga lagi dan harus bergantian. Berikutnya ada gopak sodor. Nah, gopak sodor ini permainan sudah hampir punah, ya, karena permainan ini menggunakan tempatnya harus di lapangan luas atau halaman yang luas, ya. Kalau zaman dulu kita gopak sodornya ini menggunakan tandanya dengan menggunakan abu, ya. Abu dari tungku kayu, ya. Zaman dulu kompor belum inilah, ya, istilah yang menggunakan kompor masih jarang, jadi masih banyak yang menggunakan perapian atau tungku yang menggunakan kayu bakar. Jadi ada abunya itu. Nah, abunya kita minta, kemudian kita buat garis untuk jadi ini pembatas, ya, pembatas untuk permainan gopak sodor ini.
Nah, gopak sodor ini sebenarnya ini banyak macamnya. Ada yang menyebutnya gopak sodor, ada yang menyebutnya galasin, ya, macam-macam. Nama-nama di setiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri, konon katanya gopak sodor ini ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris atau Belanda, ya. Itu dulu menyebutnya itu, yang sebenarnya permainan dari orang Belanda itu ke Belanda, ya, dari Inggris, ya, bahasanya bahasa Inggris itu go back through door. Go back through door ini ya artinya kembali melewati pintu, ya, kembali melewati pintu, tapi di Indonesia jadi gopak sodor. Nah, kisah lain atau cerita lain dari gopak sodor ini berasal dari kata gopak. Gopak itu istilahnya bergerak dengan bebas, dan sodor artinya tombak. Nah, ini dulu asal mulanya katanya dari para prajurit yang akan berperang. Mereka berlatihnya dengan gopak sodor ini. Mereka bergerak bebas dan berlatih tombak, ya. Seiring berkembangnya zaman, menjadilah gopak sodor di permainan untuk anak-anak. Di sini gopak sodor dimainkan oleh 2 tim, ya. Satu tim biasanya berisi minimal 3 orang, ya, minimal 3 orang. Jadi 2 tim ada 6 orang. Nah, masing-masing ada yang jaga di depan, jaga di garis tengah, dan di belakang. Nah, kemudian ini nanti tim lawan harus bisa melewati penjagaan ini dengan sempurna, dengan tanpa bisa disentuh oleh si penjaga ini, ya. Nah, ini melatih kekompakan, ini ya sangat melatih kekompakan antar tim supaya bisa memenangkan gopak sodor ini, bisa kembali melewati pintu atau go back through door tadi. Harus bisa melewati pintu dengan sempurna. Nah, ya, jadi benar-benar melatih kekompakan, kebersamaan, ya, terutama juga kegembiraan. Nah, ini nih sangat sudah langka, ya, zaman sekarang. Anak-anak sekarang sudah hampir langka mainan seperti ini yang melatih. Mereka cenderung individual, ya, mereka cenderung individual, bermain sendiri karena asik sendiri dengan gadgetnya masing-masing. Nah, mungkin perlu dikembangkan lagi, ya, saat zaman sekarang ini. Cuman yang susah kadang kita mencari lahan untuk bermain gopak sodor ini tadi, ya, karena sudah banyak gedung-gedung, rumah-rumah, ya, sudah hampir tidak ada tanah lapang lagi. Ya, inilah permainan berikutnya, bermain pasar-pasaran. Nah, ini nih favoritku ini, ya, favoritku dulu bermain pasar-pasaran. Aku mencari daun-daunan, ya, daun-daunan, rumput-rumputan itu, kemudian kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita itu dijadikan apa ya istilahnya tumisan, ya. Kalau zaman dulu kita bilang oseng-oseng gitu. Nah, oseng-oseng kita pakai daun dipotong-potong, kemudian ditata di depan. Nah, teman-teman yang lain yang beli. Nah, belinya pakai apa? Kalau zaman dulu pakai bungkus permen, ada pakai bungkus permen, ada yang pakai daun. Nah, itu kreatif, ya, anak-anak zaman dulu, ya. Nah, itu asik, itu juga melatih. Tanpa sadar itu ada nilai edukatifnya juga, ya, karena otomatis anak-anak belajar menghitung uang, ya. Beli 1000 kembali 750 misalkan zaman dulu, ya, zaman dulu masih seperti itu, mata uangnya masih nilainya masih nilai masih tinggi, ya. Jadi uang jajan anak-anak itu 500 100 gitu. Nah, jadi ketika bermain pasar-pasaran mereka juga berlatih jual beli, berlatih menghitung uang, ya. Di situ nilai edukatifnya ada, ya. Ada lagi mainan rumah-rumahan dengan tanah, ya. Dulu kita juga suka membuat rumah-rumahan dengan menggunakan tanah. Jadi tanah dikeruk dulu, kemudian kita bentuk, ya. Kita bentuk seperti bangunan. Ini juga ada nilai edukatifnya, ya. Secara tidak langsung mereka belajar menjadi arsitek. Wah, ya, jadi arsitek. Dibuat bangunan, ya, bangunan. Kita berhayal, berimajinasi membuat kamar, ya. Jadi dibuat di tanah gitu, ya, dibuat di tanah, dibentuk rumah-rumahan, tembok gitu, ya, pakai tanah. Kemudian ini bagian kamar, ini kamar mandi, ini ruang tamu, kemudian kursinya pakai
batu yang kecil-kecil, dibikin kursi, meja kursinya ya. Itu imajinasinya wah luas sekali. Itu tanpa sadar mereka kita itu sudah belajar menjadi arsitektur ya. Kemudian desain interiornya juga berlatih di sana, kita membuat ruangan-ruangan di dalam rumahnya apa saja. Nah, kemudian setelah rumah itu jadi, kita bermain menggunakan si BP mini ini. Nah, BP mini ini atau bongkar pasang ini dulu kertas ya, menggunakan kertas, ada orang bentuk orang gitu ya, kemudian dipasang-pasangkan pakaiannya, ada pakaian untuk pesta, pakaian untuk tidur. Nah, di situ kemudian kita masing-masing rumah tadi kita ngobrol. Kadang kalau kita main sendiri juga ngobrol sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Tapi sudah bahagia, anak zaman dulu bermain kayak gitu aja udah bahagia sekali ya. Ini juga tanpa sadar lagi, ini ada anak-anak bisa menjadi sutradara ya, karena mereka bisa bercerita sendiri, mengalir tanpa direncanakan ya, mengalir ceritanya, memainkan si baby mini ini dengan cerita yang mereka imajinasikan ya, membuat cerita, kemudian ngobrol, percakapan. Ini benar-benar melatih kreativitas kita ya zaman dulu ya. Makanya ini bisa diterapkan ke anak juga, ke anak-anak kita sekarang ya. Jadi nggak harus yang sudah lampau ketinggalan zaman. Justru yang zaman dulu itu banyak nilai positif dan banyak nilai-nilai edukatifnya untuk anak-anak ya. Jadi nggak ada salahnya dikenalkan ke anak-anak kita. Oke. Nah, ini biasanya untuk anak-anak cowok. Yang terakhir ini biasanya untuk anak-anak cowok ya. Anak-anak cowok kalau ada yang menebang pohon pisang, bahagia sekali tuh anak-anak cowok. Pasti mereka langsung membuat aneka mainan dengan pelepah pisang. Ada membuat senjata, pistol-pistolan, ada yang membuat kapal-kapalan dan lain-lain ya. Ini juga melatih kreativitas, lagi-lagi melatih kreativitas. Benar-benar permainan zaman dulu sangat melatih kreativitas dan imajinasi anak-anak ya. Jadi nggak ada salahnya semua tadi permainan dari yang pertama sampai yang terakhir aku sebutkan tadi kita kenalkan ke anak-anak kita zaman sekarang ya, supaya mereka tidak melulu bermain gadget ya. Jadi dikenalkan dengan permainan-permainan nostalgia, sekaligus kita bernostalgia. Oke. Untuk kali ini aku kira cukup. Semoga ada nilai positif yang bisa kita ambil, dan next siapa tahu ada ide lagi permainan-permainan apa sih yang belum aku sebutkan di sini. Nah, kalian bisa usulkan di kolom komentar. Jangan lupa beri komentar positifnya ya untuk membangun channel aku. Nah, insya Allah kita sambung lagi. Sebelum aku tutup, aku mohon dukungan kalian untuk membuat channel aku semakin berkembang dengan klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya aku bisa memberi notifikasi kepada kalian saat aku mengupload video-video baru. Sampai jumpa, dadah!